Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Rafli Rabbani. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 1 di salah satu universitas ternama yang saya sangat banggakan, yaitu Binus University. Saya memiliki ketertarikan pada bidang manajemen, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan strategi bisnis. Alasan saya memilih jurusan ini adalah karena saya ingin memahami bagaimana sebuah bisnis dapat berjalan secara efektif dan juga dapat berorientasi pada keuntungan yang sukses, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, saya juga memiliki minat untuk mengembangkan keterampilan dalam kepemimpinan, komunikasi, dan juga pengambilan keputusan yang berbasis pada etika. Saya sekarang sedang berdomisili di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Demikian perkenalan singkat ini, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan kembali mereview atau menceritakan kembali materi-materi yang sudah saya pelajari sebelumnya, khususnya tentang topik pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Pemangku kepentingan itu adalah individu atau kelompok yang memiliki satu atau lebih dari berbagai jenis kepentingan dalam organisasi tentunya. Sama seperti pemangku kepentingan yang mungkin terpengaruh oleh tindakan, keputusan, kebijakan, dan praktik perusahaan bisnis. Nah, jadi siapa sebenarnya pemangku kepentingan bisnis ini? Nah, pemangku kepentingan bisnis ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pemegang saham, ya. Nah, pemegang saham ini termasuk pemangku kepentingan sosial utama yang primer, ya. Setelah itu juga ada investor, ada juga karyawan dan manajer, ya. Ada juga pelanggan atau konsumen seperti kita, dan juga masyarakat sekitar yang berhak juga mendapatkan lowongan pekerjaan, dan juga ada pemasok dan mitra bisnis. Dan juga jenis kedua adalah pemangku kepentingan sosial sekunder, meliputi pemerintah dan regulasi yang maksudnya pemerintah yang membuat regulasi, terutama DPR, dan juga institusi sipil, dan juga kelompok penekan dan aktivis, dan ada juga komentator media, dan juga badan perdagangan. Nah, setelah itu saya akan membahas mengenai pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Nah, salah satu kerangka berpikir yang banyak digunakan dalam memahami pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika itu adalah pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder approach. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa keberlangsungan bisnis tidak hanya bergantung pada pemegang saham saja, tapi juga pada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan juga pengaruh seperti karyawan, konsumen, pemerintah, masyarakat, hingga lingkungan alam. Nah, konsep pemangku kepentingan dalam bisnis. Nah, saya akan menjelaskan konsep ini. Konsep ini ada dua, yaitu internal stakeholder, yaitu karyawan, manajer, dan pemegang saham, dan juga eksternal, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, media, LSM, hingga lingkungan. Nah, dan sekarang sebenarnya hubungan dengan masyarakat dan etika itu apa? Hubungannya itu yang pertama adalah bisnis dan masyarakat. Nah, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau CSR untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan juga pelestarian lingkungan. Hubungan yang positif dengan masyarakat juga dapat meningkatkan reputasi, loyalitas konsumen, serta mengurangi risiko konflik sosial. Dan juga yang kedua adalah keterkaitan bisnis dan masyarakat dan etika. Masyarakat menuntut bisnis beroperasi secara etis. Perusahaan yang tidak etis akan menghadapi risiko hukum, reputasi, hingga boikot konsumen. Nah, lalu apa pentingnya kita mempelajari pendekatan pemangku kepentingan ini, mempelajari topik ini? Tentu, khususnya oleh mahasiswa jurusan bisnis, topik ini sangat penting untuk dipelajari. Apa pentingnya? Yang pertama adalah persiapan menjadi pemimpin bisnis, dan yang kedua adalah menghadapi dinamika global yang tidak tentu ini. Dan yang paling penting adalah membentuk karakter manajer yang beretika. Terima kasih atas review saya. Terima kasih. Salam sejahtera.